Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Saskia Nurdiandini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis retail. Lanjut, untuk pengertian bisnis retail. Inti dari bisnis retail adalah semua kegiatan yang melibatkan jual beli barang dan jasa yang diecerkan kepada konsumen akhir. Contoh nyatanya dari bisnis retail dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya toko kelontong atau grosir. Pengertian bisnis retail modern merupakan jenis bisnis retail yang sistem pengelolaannya dilakukan secara modern. Misalnya, mesin kasir dalam melakukan pembayaran. Bentuk dari bisnis retail modern yang sering kita temui adalah minimarket, supermarket. Ciri-ciri dari bisnis retail modern: harga pas dan tidak dapat ditawar, sistem manajemen pengelolaan dilakukan sangat baik dan profesional, menjual berbagai jenis barang kebutuhan secara lengkap, memajang barang dagangan di dalam rak-rak terbuka sehingga memudahkan pembeli untuk melihat dan memilih barang, memberikan pelayanan yang prima, memiliki tempat yang lebih luas. Kedua, ada paradigma retail modern. Pencatatan hasil penjualan dilakukan dengan cermat, evaluasi keuntungan setiap produk barang dilakukan secara rutin, terencana, cash flow, memiliki lokasi yang strategis, memiliki prediksi yang cermat terhadap potensi pembeli, memiliki cara pengelolaan jenis barang dagang yang terarah, melakukan seleksi ketat terhadap pemasok barang dagangan, bisnis dikembangkan secara terencana. Ciri-ciri usaha retail tradisional. Yang pertama, jenis barang terbatas hanya untuk memenuhi berbagai barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Yang kedua, kenyamanan berbelanja kurang, proses tawar-menawar barang sering dilakukan, tempat untuk melakukan transaksi jual beli tidak terlalu luas, pengelolaan bisnis retail tradisional masih sederhana. Lalu lanjut ada paradigma retail tradisional. Pencatatan hasil penjualan masih sederhana, evaluasi penjualan per produksi tidak dilakukan, lokasi kurang strategis, potensi pembeli tidak diperhitungkan secara matang, jenis barang yang dijual tidak terarah, seleksi merek tidak dilakukan di retail sederhana, pemasukan barang dari pemasok tidak diperhatikan, tidak terencana atau cash flow, tidak terencananya pengembangan bisnis. Terdapat beberapa faktor yang ditemukan yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. Yang pertama adalah suasana toko. Suasana toko merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Suasana toko yang nyaman akan memanjakan para pengunjung dalam berbelanja. Adanya eksterior toko dan interior toko. Yang kedua ada lokasi usaha. Lokasi untuk melakukan bisnis retail tertentu sangat berpengaruh penting. Misalnya, apabila kita membuka bisnis retail di tempat yang sulit dijangkau, ini akan membuat konsumen kesulitan untuk menjangkau lokasi kita, sehingga membuat toko menjadi sepi. Adanya akses, infrastruktur, legalitas, terlihat, lalu lintas yang padat, fasilitas umum, biaya akuisisi, potensi pasar yang tersedia, arah pulang ke rumah, peraturan atau perizinan. Yang ketiga ada harga yang tepat. Menentukan harga yang tepat juga sangat berpengaruh pada kelangsungan bisnis retail yang kita buat. Dalam membeli barang, konsumen sangat sensitif dengan harga. Yang keempat ada pramuniaga. Pramuniaga yang profesional akan memberikan kenyamanan pada pembeli. Selain itu, seorang pramuniaga harus menarik simpati para pembeli. Keuntungan serta kekurangan bisnis retail. Keuntungan bisnis retail: 1. Membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. 2. Lokasi bisnis retail dapat dilakukan di tempat yang strategis. 3. Memiliki hubungan dekat antara peritel dan konsumen. Lalu ada kekurangan usaha retail. Yang pertama ada kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pada bisnis retail. Kedua, kurangnya kesadaran pembukuan yang dilakukan para peritel. Ketiga, promosi usaha oleh peritel yang masih sederhana. Selanjutnya, ada klarifikasi usaha retail berdasarkan produk yang dijual. Yang pertama, ada service retailing. Berbagai jenis dari service retailing antara lain rented good service, owned good service, dan not good service.
Lalu ada produk retailing. Contoh jenis dari produk retailing ini antara lain katalog, showroom. Selanjutnya ada klarifikasi usaha retail berdasarkan teknik pemasaran produk. Yang pertama ada retail toko, merupakan jenis usaha retail yang kegiatan usahanya menetap di suatu bangunan. Jenis retail di antara lain specialty, merchandise, dan general pedagang. Selanjutnya ada retail non-toko. Ada beberapa cara atau media dalam melakukan non-store retailing antara lain direct selling, vending machine, telemarketing, mail order, dan elektronik. Selanjutnya ada klarifikasi usaha retail berdasarkan tipe kepemilikan. Yang pertama ada independent retail. Firm merupakan jenis usaha retail yang pengoperasiannya, contohnya dari usaha retail ini adalah warung, toko, dan kelontong. Contoh dari franchising. Adapun contoh dari jenis ini yaitu antara lain restoran cepat saji dari segala merek, corporate chain. Selanjutnya ada corporate chain. Corporate chain merupakan jenis bisnis retail berupa kelompok usaha terdiri atas satu atau lebih jenis usaha yang saling berkaitan di bidang manajemen. Selanjutnya ada klarifikasi usaha berdasarkan skala usahanya. Berikut berbagai bentuk usaha retail besar di Indonesia. Toko khusus, toko serba ada, pasar swalayan, hipermarket, diskon store, pengecer potongan harga, dan toko kelontong. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.